Insyaallah Bapak dan Ibu tepat pukul 9 kita akan mulai. Ada tujuan menulis yang dikemukakan oleh penelitian untuk memberitahukan atau mengajarkan. Yang kedua menghibur, dan yang keempat mendeskripsikan perasaan. Bu Ayu sudah monitor? Silakan dimulai, Dek. Turun. Kakak kasih turun di situ nak. Air. Wanta bang. Wanta. Yang masih aktif, speakernya silakan dimatikan. Sebentar lagi kita mulai acaranya. Bu Ayu, silakan, Dek.
Bu Ayu mungkin tidak dengar, Bu Lina. Dengar tapi sepertinya dia bermasalah. Oh, Dia pakai handphone. oh, Dari tadi ya katanya tapi ini sudah bagus nih. Bu Ayu monitor Baik, deh. Bapak dan Ibu, kita akan segera memulai acara pembekalan asisten mengajar model COE dan kerjasama kurikulum MBKM Prodi Prodi Pendidikan Fisika. Menempelkan perkalian Miliki. Fokus Ki deh. Fokus Ki. Jangan begitu. Suruh keluar dulu semua orang di situ. Karena didengar Ki kalau bicara Ki. Jadi Bu Ayu silakan deh. Bapak dan Ibu, mohon maaf karena ada sesuatu dan lain hal yang trouble. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Acara pembekalan asisten mengajar model Center of Excellence dan kerjasama kurikulum dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Prodi Pendidikan Matematika, Prodi PGSD, dan Prodi Pendidikan Fisika. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Profesor Dr. Haji Abu Asy MAG, dan yang kami hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bapak Erwin Akib MPD PhD, yang kami hormati para wakil dekan yang sempat hadir dalam lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh peserta yang hadir pada virtual meeting hari ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sampai hari ini. Dan salam dan selawat kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama memulai acara dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan dan sambutan perwakilan tim COE dan KSKI MBKM kepada yang mewakili dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terhormat Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, 3, dan 4. Mudah-mudahan beliau sudah bergabung. Yang saya hormati Bapak Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, 3, dan 4. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung dengan kami. Yang saya hormati Bapak Ketua LP2I, Ibu Ketua UPM FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Ibu Pimpinan Prodi se-FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar. Semoga sudah bergabung semua. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing asistensi mengajar. Ralat sedikit bukan asisten ya, tetapi asistensi mengajar. Ada kesalahan dari MC tadi. Bapak Ibu dosen dari 3 prodi, program studi PGSD, program studi pendidikan fisika, dan program studi pendidikan matematika yang sempat bergabung pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dari mitra kami, ada 7 sekolah yang menjadi mitra kami dari 3 program studi. Selamat bergabung Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pamong yang telah di SK-kan oleh masing-masing kepala sekolah, mudah-mudahan sudah bergabung semua di ruangan ini. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa yang saya banggakan juga, yang ingin melaksanakan asistensi mengajar, insya Allah bulan ini dimulai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentu dengan rahmat, nikmatnya lah sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini meskipun sifatnya masih virtual, karena kita ketahui bersama bahwa kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Salam dan salawat kita senantiasa kirimkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya mewakili 3 prodi dari program studi PGSD, program studi pendidikan fisika, program studi pendidikan matematika, untuk melaporkan beberapa hal dalam rangka pelaksanaan pembekalan maupun pelaksanaan di sekolah nanti, khususnya program asistensi mengajar yang akan dilaksanakan pada bulan Juli, insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, asistensi mengajar ini adalah salah satu program yang diselenggarakan oleh 3 program studi yang saya sampaikan tadi. Ada program studi pendidikan, ada program studi pendidikan matematika, dan ada program studi PGSD. Nah, untuk yang memenangkan hibah KSKI, kerjasama kurikulum dan implementasi, ada 2 prodi, pendidikan fisika dan pendidikan matematika. Dan khusus untuk PGSD, hibah yang dimenangkan adalah Center of Excellence atau biasa disebut COE. Kemudian program asistensi mengajar ini salah satu tuntutan untuk memenuhi IKU 2. Bagaimana mahasiswa berkegiatan di luar kampus. Jadi di program studi pendidikan fisika salah satunya adalah asistensi mengajar, kemudian pendidikan matematika, dan COE. Jadi sifatnya nanti atau bentuk pelaksanaannya adalah kurang lebih yang dulu kita sebut adalah PPL, ataukah sudah berganti menjadi magang, ataukah sudah berganti menjadi PLP. Tetapi perbedaannya adalah asistensi mengajar ini nanti ada beberapa mata kuliah yang terintegrasi di dalamnya, sehingga istilah MBKM-nya adalah di kurikulum MBKM itu adalah asistensi mengajar Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membekali adik-adik mahasiswa tentang pelaksanaan asistensi mengajar nanti di sekolah. Jadi karena ada mata kuliah yang terintegrasi di dalamnya, tentu bentuk-bentuk pelaksanaan yang ada di sekolah nanti juga berbeda. Sekaligus nanti setelah pembukaan ini insya Allah akan ada pertemuan masing-masing prodi dengan mitranya yang dihadiri oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Guru Pamong, Bapak Ibu dosen pembimbing, dan mahasiswa yang akan melaksanakan asistensi mengajar. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya juga ingin melaporkan bahwa sebelum terselenggaranya kegiatan pembekalan ini, terlebih dahulu kami atas nama 3 prodi
sudah melakukan surat perjanjian kerjasama dengan mitra. Jadi ada MOA yang ditandatangani oleh Bapak Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Dinas Pendidikan, kemudian ditindaklanjuti oleh prodi masing-masing, 3 prodi ini, yang namanya surat perjanjian kerjasama. Jadi antara prodi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Saya kira itu sudah dilakukan sebelum dilakukan pembekalan ini atau asistensi mengajar ini. Nah, ada 7 sekolah Bapak Ibu yang sudah bermitra dengan kami dan insya Allah akan terimplementasi bulan ini. Di antaranya adalah SMAN 17 Bulukumba, selamat bergabung Ibu Kepala Sekolah. Kemudian ada SMAN 4 Makassar, ada SMP Unismo Makassar. Kemudian ada, ini khusus untuk Coe, di SD Al-Abrar Kota Makassar, SD Pertiwi Kota Makassar, SD Negeri Rapokaling Makassar, SD Impres Andi Tondrok Makassar. Selamat bergabung Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Pamong, terima kasih. Kemudian setelah pelaksanaan surat perjanjian kerjasama Bapak Ibu, kami menindaklanjuti, 3 prodi ini menindaklanjuti dengan menerbitkan SK pembimbing. Kami mengajukan ke pimpinan fakultas, kemudian pimpinan fakultas menerbitkan SK dan alhamdulillah sudah ada. Kemudian kami juga bermohon kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang menjadi mitra kami untuk menerbitkan SK Guru Pamong yang memang layak untuk membimbing mahasiswa kami di sekolah masing-masing. Dan alhamdulillah itu sudah lengkap Bapak Ibu. Yang terakhir ingin saya laporkan kepada Bapak Rektor, Bapak Dekan, khusus untuk COE, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, ada 4 sekolah SD yang menjadi mitra, insya Allah akan terimplementasi surat perjanjian kerjasamanya, dan mahasiswa yang mengikutinya ada 40 orang yang mengikuti asistensi mengajar. Kemudian program studi pendidikan fisika ada 1 sekolah dari Bulukumba dan mahasiswa yang mengikutinya ada 3 orang. Kemudian program studi pendidikan matematika ada 2 sekolah dan mahasiswa yang ikut ada 9 orang. Total yang akan mengikuti asistensi mengajar adalah 52 dan semua mahasiswa yang akan mengikuti ini sudah melalui seleksi tingkat prodi. Jadi mereka mendaftar secara online melalui Google Form yang dibuat oleh prodi masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu, saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Mewakili 3 prodi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan yang sempat bergabung. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Itu Astabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya mari kita dengar bersama-sama pengajian yang dibawakan oleh Bapak Wakil Dekan 4 kepada Bapak Dr. Rangga Samsuryadi MA. Dengan hormat disilakan. Alhamdulillah, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. فبنعمته تتم الصالحات وعلى كل حال الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون
'anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah nabiyuhul karim. Bapak Rektor dan para wakil rektor yang hadir pada virtual meeting yang kami hormati, Bapak Dekan FKIP dan para wakil dekan di lingkup FKIP yang kami hormati, para pimpinan prodi, khususnya 3 prodi yang melakukan kegiatan virtual pagi ini, Bapak, Ibu, serta para mahasiswa, insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur nikmat di tengah-tengah kegalauan kehidupan masyarakat atas timpahan musibah pandemik ataupun landemik ataupun mik-mik yang lain yang dibuat-buat oleh orang yang pintar membuat mik-mik yang membuat ketakutan umat manusia, khususnya kita di Makassar, fluktuasinya merah, kuning, hijau, bahkan hitam. Alhamdulillah kembali lagi merah, dimerah-merahin oleh orang yang bikin merah-merah. Tapi buat itu semua bagi kita insan akademik tidak boleh sedikit pun kendor semangat kita untuk melakukan kegiatan apapun di kampus. Yang pasti kita tidak melanggar apapun. Yang paling utama kita tidak melanggar perintah agama Allah. Nah, ayat yang kami bacakan tadi, mohon maaf kepada para ulama yang ada dalam virtual ini, diingatkanlah kami jika keliru dalam membaca ayat ini atau penjelasannya. Kami hamba Allah yang masih senantiasa belajar agama. Allah mengingatkan kita pada Quran surah Al-Mudassir ayat 40. Fi jannati yatasa'alun. Para penduduk sorga saling tanya-menanya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang ada di virtual ini termasuk golongan yang dalam penghuni sorga. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu kita saling tanya-menanya. Anil mujrimin. Apa yang mereka diskusikan, apa yang mereka pertanyakan. Kira-kira nanti ada di antara kita saling tanya-menanya kemana ketua prodinya fisika tidak ada di surga. Mana ketua prodinya PGSD yang melakukan CO tidak ada di surga. Kemana ini? Nah, apa yang mereka diskusikan adalah keadaan orang-orang di neraka. Lalu Allah bertanya kepada mereka yang ada di neraka itu, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian dilemparkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke neraka sakarnya Allah? Nah, para penduduk neraka menjawab. Apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, sudah sepantasnya kami dilemparkan Allah ke neraka sakarnya Allah. Karena ketika kami hidup di dunia tidak mengerjakan sholat. Mohon ampun kepada Allah Bapak dan Ibu para peserta pengajian virtual. Jika di antara kita yang ada di virtual ini masih ada yang sholatnya Senin Kamis, mari segera perbaiki. Yang ada tuntunan dalam agama kita puasanya Senin Kamis bukan sholatnya. Terutama para mahasiswa ini yang mau ikut pada asistensi. Jangan karena terburu-buru terlambat pergi ngajar di sekolahnya lalu kemudian sholatnya ditinggalkan. Ini berbahaya. Itulah orang-orang yang akan dilemparkan Allah ke neraka. Penyebab yang kedua Bapak dan Ibu. Allah melemparkan kami, kata mereka dalam neraka itu. Qalu lam naku nut'imul miskin. Berkatalah mereka, waktu hidup di dunia kami tidak memberi makan orang miskin, tidak memberi makan kaum du'afa, tidak mau bahkan enggan untuk katakanlah seperti program kita sekarang di FKIP ada berkah Jumat.
Ya mudah-mudahan kita kembali lagi aktifkan berkah Jumat kita. Kenapa Bu Lina senyum-senyum? Kita lanjutkan kembali berkah Jumat itu agar kita terhindar tidak memberi. Yang paling parah adalah memakan makanannya orang miskin seperti yang dikelola oleh pemerintah itu, Raskin. Ya sekarang sudah tidak bunyi-bunyi lagi program Raskin, diterpah oleh pandemi ini. Nah, dulu program Raskin terlalu banyak orang sakit hatinya, orang-orang yang layak untuk mendapatkan Raskin. Lalu kemudian pengelola Raskin tidak memberi mereka, bahkan mereka memberikan Raskin kepada keluarganya yang tidak layak. Kenapa saya tahu? Saya mantan RW, jadi saya tahu itu. Saya pernah jadi ketua RW di Makassar ini. Nah, ini banyak yang terjadi. Maka ternyata Allah selalu mengingatkan kita, lam nakun minal miskin, qalu lam nakun nut'imul miskin. Mereka berkata, kami tidak memberi makan orang miskin. Bahkan nanti mudah-mudahan tidak banyak camat, lurah, RW, RT masuk neraka gara-gara raskinnya orang. Karena disalahgunakan. Bahkan ada yang menjual raskin. Ini bahaya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, penyebab manusia dilemparkan Allah ke neraka sakarnya wa kunna nahudu ma'al khaidin. Bahkan kami, kata mereka, dalam neraka sering bersekongkol, berkolaborasi, menyatu dalam melakukan kebatilan. Nah, mudah-mudahan 3 periode ini menyatu melakukan kebaikan dan kema'rufan, bukan kebatilan. Dan insya Allah di FKIP, alhamdulillah, itulah mungkin berkah Allah selalu datang di FKIP. Karena satu dipelihara di FKIP silaturahim, kebersamaan, bahkan saling menjunjung, saling mendukung, saling apalah. Di FKIP insya Allah, saya mohon ampun kepada Allah tidak berlebih-lebihan Pak Rektor, kalau saya mau katakan, mungkin bisa dicontoh itu di FKIP itu, kebersamaan mereka itu. Luar biasa. Dekannya tidak akan pulang kalau ada kegiatan di Menihol sampai malam-malam. Pimpinannya tidak pulang. Itu artinya apa? Kebersamaan nurani mereka sudah menyatu. Itulah sehingga selalu ada berkah di FKIP. Ya, tidak pernah lepas dari PPG, PKG, lah banyaklah. Rezeki-rezeki akademik datang di FKIP. Ini perlu kita pelihara. Nah, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, bersama-sama mereka melakukan kebatilan. Yang keempat, penyebab mereka dilemparkan ke neraka. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami mendustakan. Bahkan kata mereka dalam neraka, ketika Allah tanya, masalahkakum fi sakar? Kenapa kau lemparkan ke neraka? Dia bilang apa? Kami tidak percaya hari kiamat. Nah, ada sekelompok orang sekarang ini propaganda hari kiamat, tidak ada. Ceritanya di para ustadz, para mubalik itu, nikmati dunia ini. Allah turunkan nikmat di dunia untuk hambanya termasuk kita, nikmatilah. Baik, nikmati menurut pandangan agama, tetapi sesuai dengan apa yang diperuntukkan oleh agama untuk kita. Nah, lalu selanjutnya, apa kata mereka di neraka? Menyesal. Menyesal mereka Bapak dan Ibu. Dia bilang, andaikan dulu waktu hidup di dunia mengerjakan sholat. Andai di dunia dulu tidak makan makanan orang miskin. Tidak melakukan kebersamaan tidak melakukan kebatilan secara bersama-sama berjamaah. Bahkan waktu hidup dipercaya hari kiamat sehingga semua kegiatan amar ma'ruf nahi hatta atanal yakin. Hatta atanal yakin. Mereka menyesal. Seperti itulah kehidupan kami, kata mereka, neraka sehingga datang kematian. Hatta atanal yakin. Seperti itulah keadaan kami di dunia hingga datang kematian. Disuruh kau salat tidak mau. Ini anak-anak mahasiswa, tolong perbaiki sholat. Hanya itu yang dapat.
menyelamatkan, melindungi kita di hari di mana tidak ada perlindungan lain kecuali salat menjadi hijab, menjadi jubah kebesaran kita di hadapan Allah. Nah, seperti kata Rasulullah, awwalu ma yuhasibihi abdi yaumal qiyamah as-shalah fa in salwa sa'iru amalihi wa in fasada sa'iru amalihi. Yang pertama-tama dihisab, diperiksa, dan kemudian di yaumal qiyamah as-shalah. Jadi salat mari kita pelihara, kita jaga dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, terutama pada Bapak Rektor yang kami hormati, Pak Wakil Rektor yang kami hormati. Inilah yang dapat kami sampaikan sebagai pengajian pada pagi hari ini, mengantar kegiatan ini. Semoga kita tetap dalam koridor agama Allah, amin ya rabbal alamin, dan kita dipelihara, dijaga, dijauhkan dari seluruh penyakit-penyakit dunia dan seluruh dari penyakit-penyakit iri hati. Kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat buruk itu, sehingga kita mengakhiri hayat kita di dalam kehidupan dunia ini. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya sambutan Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar kepada Bapak Erwin Akib MPD PhD dengan bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami muliakan Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, para Wakil Rektor, teman-teman para Wakil Dekan, para Kaprodi, Bapak Ibu Guru dari Sekolah Mitra, dan terkhusus kepada Anda semua para mahasiswa peserta asistensi mengajar untuk program Center of Excellence dan juga KSKI MBKM yang dilaksanakan oleh 3 program studi pada pagi hari ini. Center of Excellence khusus untuk program studi pendidikan guru sekolah dasar, kemudian KSKI untuk prodi pendidikan matematika dan prodi pendidikan fisika. Alhamdulillah, mari kita tidak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, karena pada pagi hari ini kita bisa bersua kembali di ruang virtual ini untuk sebuah program yang itu menjadi amanah bagi prodi, 3 prodi yang ada secara khusus, FKIP secara khusus pula, dan tentunya Unismu secara umum, karena ini adalah amanah dari pemerintah yang harus kemudian kita jalankan, yang harus kita implementasikan, yang harus kita kerjakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Republik ini tentunya, yang telah memberikan bantuan dalam bentuk hibah untuk program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka melalui KSKI dan juga COE. Tidak henti-hentinya juga kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, tokoh yang menjadi teladan kita, panutan kita hingga saat sekarang ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, Bapak Rektor yang kami muliakan, terkait dengan asistensi mengajar yang itu dilaksanakan secara bersamaan oleh 3 program studi sebagai penerima hibah, walaupun skemanya berbeda. Ada Center of Excellence bagi prodi pendidikan guru sekolah dasar, kemudian KSKI MBKM bagi prodi pendidikan fisika dan prodi pendidikan matematika. Ini tentu kalau kita membaca secara akademik bahwa asistensi mengajar ini tidak lain adalah bagian dari, tadi disampaikan oleh Ibu Dina, itu terkait dengan IQ2, terkait dengan
kalau kita membawa ke dalam teori pembelajaran, ini juga adalah bagian dari experiential learning, pengalaman dalam pembelajaran untuk mendapatkan pengalaman di luar tentunya bagi bagi mahasiswa kita yang ada di program studi masing-masing. Nah, tentu yang kita harapkan dan memang yang diharapkan dari program asistensi mengajar ini nantinya itu adalah munculnya personal value, ya, nilai-nilai individual dari mahasiswa itu, bagaimana kepahaman mereka terhadap profesi dia atau sebagai calon pendidik, itu yang perlu ditanamkan lebih mendalam bagi peserta atau ananda mahasiswa, para peserta asistensi mengajar ini. Nah, kemudian kalaupun juga kita ingin mengaitkan dengan CPL, ya, capaian pembelajaran lulusan gitu ya. Nah, itu maka kaitannya dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020, maka ada 4 hal yang akan diharapkan di situ, yaitu pengembangan pengetahuan. Jadi kognitifnya yang tentu apa yang sudah diperoleh dalam proses pembelajaran, kemudian itu dikembangkan melalui asistensi mengajar, kemudian juga keterampilan khususnya, keterampilan umum, dan yang paling penting adalah terkait dengan sikap. Nah, ujung daripada ini harapannya adalah ananda semua calon pendidik tentunya, ya, calon pendidik yang profesional, ya, karena kita juga di FKIP dari periode kemarin kita membuat jargon FKIP itu adalah tempat bagi calon guru profesional. Nah, ternyata asistensi mengajar ini dengan landasan experiential learning tadi itu memang mengharapkan Anda menjadi calon pendidik yang profesional. Calon pendidik yang profesional itu adalah calon pendidik yang beradab tentunya, ya. Dan saya kira kalau ananda semua di Unismu, ya, tadi Pak Wakil Dekan 4 sudah banyak menyampaikan hal, dan itu memang menjadi kekhasan kita, yaitu pengembangan Al-Islam Kemuhammadian. Ini tentu akan memperkuat keadaban bagi adik-adik atau ananda semua para mahasiswa. Kemudian berilmu, ya, secara kognitif tentunya. Kemudian adaptif, ya, bagaimana mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan pembelajaran, dengan lingkungan pendidikan yang ada. Wherever you are gitu ya nantinya, dimanapun Anda berada sebagai calon guru atau kalau sudah menjadi guru, ya Anda harus adaptif gitu. Dan kondisi hari ini pun menuntut kita untuk adaptif. Tadinya kita tidak pernah menyangka bahwa akan ada kondisi seperti ini, ya. Kemudian kita diperhadapkan dengan pandemi. Walaupun Pak WD4 ada rada-rada tidak percayanya dengan COVID, tapi ya tetap harus kita prokes, ya. Tetap harus kita taat dengan prokes itu, protokol kesehatan. Kemudian kreatif, ya tentu kita berharap ananda semua, para mahasiswa yang khususnya menjadi peserta asistensi mengajar ini, kita berharap ya lebih kreatif tentunya, ya. Apa yang Anda dapatkan di bangku perkuliahan, walaupun kebanyakan untuk ya hampir 2 tahun kita masuk tahun kedua kita melakukan pembelajaran secara daring ini, ya kita berharap Anda lebih kreatif menghasilkan atau melakukan pembelajaran dengan kreativitas yang Anda miliki, dengan bantuan teknologi yang Anda pahami, ya. Itu yang kemudian Anda harus mampu untuk melahirkan desain pembelajaran, mampu melakukan transfer of knowledge dengan kreativitas yang Anda miliki. Kemudian inovatif, ya kurang lebih sama bagaimana Anda berinovasi, membuat pembelajaran itu tidak menjadi jenuh, tidak membuat peserta didiknya yang capek, ya, tapi kehadiran Anda itu akan selalu dirindukan oleh mereka. Ketidakhadiran Anda dalam proses pembelajaran justru mereka merindukan.
Ya, dalam hal ini peserta didiknya. Dan begitu Anda ada di depan mereka, itu mereka tidak akan pernah mau melepaskan. Mereka mau supaya gurunya terus ada di dalam kelas itu. Ya, walaupun dalam kondisi daring. Misalnya hari ini kita masih daring. Makanya inovasi itu yang penting. Dan kemudian kompetitif. Eranya sekarang ini adalah era bagaimana kita mampu untuk berkompetisi dengan dunia luar, bukan berkompetisi dengan yang lain-lainnya, tapi kompetisinya kita dalam konteks berkolaborasi. Mungkin di FKIP punya keunggulan ini, FKIP Unismu punya keunggulan ini, tapi di FKIP tempat lain itu punya keunggulan yang lain. Maka itu yang harus kita kolaborasikan, bukan untuk menjadi pemenang, tapi bagaimana bisa sama-sama untuk saling maju dan memajukan. Itu yang kompetisinya dalam konteks yang lebih positif. Kemudian, ya, untuk semua bisa tercapai ini, ya, bagi calon pendidik yang profesional itu tadi, ya, maka yang 4 kompetensi yang harus dimiliki, dan ini saya kira juga guru dan dosen tentunya memiliki. Kompetensi profesional, ya, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai calon guru, ya, sebagai calon pendidik, ya, we have to professional. Kita harus profesional di bidang kita. Jangan sampai kita bidangnya SD ingin lebih kemudian mengajarnya bukan mata pelajaran yang ada di SD gitu, itu kan nggak profesional jadinya. Makanya fokus pada bidang keilmuan kita. Kemudian kemampuan pedagogis kita, kemampuan terkait dengan keilmuan kita, kognitif kita. Kemudian kepribadian. Saya yakin kalau mahasiswa kita di Unismu, tadi saya sudah katakan, WD4 ada, WR4 ada, itu penanaman nilai-nilai Al-Islam kemuhammadiyahan. Makanya kemarin kita menyepakati kalau bisa ada tambahan tugas bagi WD4 itu, bukan hanya pengembangan AIK saja, tapi juga adalah penguatan, ya, pembinaan dan penguatan kader Persyarikatan Muhammadiyah. Sehingga itu nanti bisa kita keluar, Anda semua mahasiswa dan menjadi alumni itu betul-betul bisa adaptif dengan kepribadian kemuhammadian yang di bawahnya, bisa beradaptasi sehingga dalam konteks kompetensi sosialnya itu juga mampu untuk bisa berterima dengan lingkungan yang ada. Dan saya yakin dimanapun Anda berada, minimal ada pimpinan ranting Muhammadiyah di situ, ya, pimpinan ranting Muhammadiyah yang itu menjadi tugas dan tanggung jawab Anda sebagai alumni nantinya untuk kemudian aktif di dalamnya, berpartisipasi di dalamnya, itu sebagai bentuk kompetensi sosialnya sebagai guru yang profesional menurut saya. Saya kira itu saja, dan pada kesempatan ini kami berharap pada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar memberikan arahan, memberikan sambutan, dan sekaligus membuka kegiatan ini. Dan tentu pada kesempatan ini pula kami menyampaikan terima kasih pada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu pimpinan, Ananda semua, dan terkhusus pada sahabat-sahabat guru sebagai mitra kita, mitra FKIP untuk pelaksanaan kegiatan bukan hanya MBKM, tapi insya Allah untuk berbagai aktivitas pengembangan pendidikan di Sulawesi Selatan ini, tentu kemitraan antara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unismu Makassar dengan lembaga pendidikan mulai dari level sekolah taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas SMK itu menjadi sesuatu yang penting bagi kami di FKIP. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin virtual meeting, selanjutnya sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar sekaligus membuka acara secara resmi pada Bapak Profesor Dr. Haji Ambo Ase MAG. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih
wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, yang saya muliakan para wakil rektor yang hadir, dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, para wakil dekan, Kaprodi ya, yang hadir, terkhusus kepada 3 prodi tadi, fisika, PGSD, dan matematika. Kepala sekolah dan guru dari mitra kita, para mahasiswa, nanda mahasiswa, yang tadi disebut 52 orang yang akan mengikuti program ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat nikmat yang dicurahkan kepada kita. Salam dan selawat kita aturkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai pembawa risalah, pembawa rahmat, dan menjadi teladan bagi kita semua. Ya, pertama-tama, ya mari kita buka acara pembekalan asistensi mengajar melalui program model Center of Excellence Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, ya, dengan sama-sama lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, yang pertama saya menyampaikan terima kasih pada ya, tim program ini, pada Pak Dekan yang selalu membina, menggembirakan, ya seperti yang disebutkan tadi wakil dekan 4, ya semua bersinergi dan saling menggembirakan. Dan saya kira itu yang perlu kita ditumbuhkan di universitas ini. Ya, semuanya bersinergi, semuanya saling bergembira dan menggembirakan. Ya, sehingga kita tumbuh dengan baik, dinamis, menjadi maju, dan ya insya Allah menjadi excellent. Ya, saya kira dengan program model Center of Excellence, ya, dalam Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ini adalah program pemerintah yang dilemparkan ke perguruan tinggi. Alhamdulillah, tim dari FKIP dapat menangkap, ya, 3 program ini. Ya. Alhamdulillah, tentu kita berterima kasih kepada tim dan berterima kasih kepada pihak pemerintah yang memberikan hibah seperti ini. Ya, alhamdulillah, lalu melibatkan nantinya mahasiswa, melibatkan dosen, melibatkan mitra. Alhamdulillah, ini juga menjadi menjadi promosi penyebaran informasi, bukan saja di dalam tetapi berada di luar. Ya, sampai tadi ini disebut ada SMA negeri di Bulukumba
ada 7 sekolah yang ditemani kerjasama dalam rangka penyelenggaraan dari tiga program ini. 2 program, katakanlah 2 program model Center of Excellence dan juga Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Program Excellent itu adalah PGSD dan program Merdeka Belajar Matematika dan Fisika. Ya, Binda selamat. Jadi ya selamat kembali saya mengucapkan kepada program studi yang berhasil. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ya ini semuanya adalah dalam rangka pengembangan profesionalitas, kreativitas seperti yang dikemukakan oleh Pak Dekan tadi, itu semuanya ada ya dalam rangka pengembangan diri sehingga kita di masyarakat setelah menjadi sarjana itu menjadi sarjana yang profesional, yang memiliki integritas. Ya, ini harapan kita bahwa alumni yang dilahirkan oleh Universitas Muhammadiyah itu memang profesional pada bidangnya masing-masing, lalu memiliki integritas yang bisa terjamin, karena integritasnya bukan integritas yang moral duniawi saja, tetapi integritas yang sampai kepada yang bisa sampai ke dunia setelah kehidupan ini. Ya, jadi integritas ini perlu dipelihara. Apalagi kita sebagai Universitas Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah itu adalah universitas Islam. Yang penting kita pelihara, kita jaga, ya karena keislaman itu terutama lagi tadi peringatan yang disebutkan, yang disampaikan oleh WD 4 itu ada 4 yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka sakar. Nah, itu menjadi perdebatan penghuni surga. Nah, ini mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni surga. Ya, amin. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, hibah ini adalah kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu kita laksanakan dengan baik, kita laksanakan dengan sungguh-sungguh sehingga betul-betul berhasil meningkatkan kualitas alumni kita. Ya, saya yakin bahwa dengan pembekalan asistensi mengajar ini itu akan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan memberi bekal kepada mahasiswa kita, bagaimana dia bisa beradaptasi, bagaimana dia bisa berkomunikasi dan mengajar di sekolah-sekolah yang dituju. Ya, demikian juga kepada pimpinan sekolah yang menjadi mitra, para guru PAMON yang ditugasi oleh kepala sekolah untuk mendampingi mahasiswa kita. Ya, kami berharap betul-betul menjadi pendamping kepada mahasiswa kami, sehingga mereka bisa sukses menjadi guru yang baik nantinya insya Allah. Jadi kami berharap agar betul-betul mahasiswa kami ini dibimbing, dibina, sehingga bisa menjadi guru yang lebih baik, guru yang lebih baik dari guru-guru yang sekarang ini. Ya, katakanlah
bapak-bapak guru itu sudah bagus, tetapi pengalaman-pengalaman yang dialami oleh bapak dan ibu guru ya dituangkan, disampaikan kepada mahasiswa itu sebagai calon guru, karena tiga prodi ini adalah masing-masing calon guru matematika, calon guru fisika, dan calon guru di PGSD, calon guru di SD. Kalau guru di SD itu ahli semuanya. Ya, saya menganggap guru SD itu ahli semuanya karena dia mengajar, menguasai satu kelas. Ya, dia ajarkan mata kuliah, mata pelajaran di seluruh kelas itu. Biasanya, tetapi saya kira sekarang ini perlu ada pembidangan juga, perlu ada pembidangan dalam proses pendidikan di SD sehingga semakin baru saja tamat SD anak-anak itu sudah punya keterampilan, sudah punya bayangan keahlian, artinya siswa SD yang telah tamat di SD, orang tuanya sudah bisa membayangkan kira-kira apa kecenderungan anaknya masing-masing. Itu sehingga ya seperti itu. Karena itu program-program seperti ini adalah program-program unggulan dari pemerintah kita dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan pembelajaran, peningkatan kualitas pembelajaran yang akan melahirkan kualitas alumni. Itu harapan kita. Karena itu saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Sekretaris Prodi, dan seluruh dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kami menyampaikan terima kasih atas kesungguhan, atas kesabaran dalam mengelola ya semua program yang diharapkan untuk mendukung akreditasi kita. Karena kegiatan-kegiatan seperti ini, hibah-hibah itu menjadi perhitungan dalam mendapat dalam akreditasi. Karena itu semakin banyak hibah yang kita peroleh, itu juga ya semakin meningkatkan poin-poin yang ada dalam akreditasi itu sendiri. Karena itu harapan kami bahwa semua kegiatan yang kita lakukan adalah mengarah kepada bagaimana mendukung program akreditasi program studi dan akreditasi institusi, akreditasi universitas. Institusi itu adalah akreditasi universitas. Insya Allah reakreditasi untuk universitas itu ya setelah kita melihat nilai-nilai akreditasi program studi. Ya, kalau kondisi sekarang ini ya saya kira sangat berani kita untuk maju kalau kita reakreditasi dalam kondisi seperti ini. Ya, akreditasi A baru 12, ini harus kita tingkatkan sampai melebihi 50% dari program studi itu. Karena itu kami tetap mengharapkan kesungguhan, kesabaran, keikhlasan dari semua tenaga pengajar, tenaga kependidikan di universitas ini ya dalam rangka kemajuan. Sebab kita tidak akan terkemuka, kita tidak akan menjadi unggul, tidak bisa mandiri kalau tidak kita terakreditasi yang lebih baik. Ya, katakanlah yang kita cita-citakan adalah akreditasi unggul itu. Akreditasi ya sekarang ini namanya akreditasi unggul.
ya yang terbaik itu adalah unggul. Oleh karena itu yang kita cita-citakan. Ya, kalau sampai lebih 50% program studi kita menjadi unggul, ya saya kira insya Allah ya. Dan harapan-harapan itu ada juga ada di Fakultas FKIP. Kita harapkan program studi bisa diunggulkan. Ya, kita unggulkan untuk mendapatkan nilai unggul. Kalau kita sendiri tidak unggulkan, ya kapan kita bisa unggul? Oleh karena itu, ini kesungguhan, kesabaran itulah yang perlu kita bina, dan sinergitas dipelihara seperti yang dikemukakan tadi WD 4 itu, ya saya kira itu harus kita pelihara. Kita pelihara semua yang secara bersinergi semuanya. Saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi kepada sekolah-sekolah mitra kita, kepala sekolah dan para guru pamong. Terima kasih. Saya kira nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atas arahan dan sambutannya untuk program hari ini. Dan Bapak dan Ibu hadirin, yang itulah tadi rangkaian pembekalan asistensi mengajar dari program COE dan KSKI Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh 3 prodi, yaitu Prodi PGSD, Prodi Matematika, dan Prodi Pendidikan Fisika. Dan marilah kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kepada masing-masing tim dari COE dan dari saya izin ada acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulis, Pak Bahri, saya ini ada kegiatannya ini apa? TP juga, MBKM-nya TP. Ya, Pak. Terima kasih banyak Pak Dekan. Terima kasih banyak Pak Dekan. Terima kasih banyak Pak Rektor. Terima kasih Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, teman-teman dosen semua, ananda mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik, Bapak Kaprodi PGSD Matematika Fisika. Saya juga minta izin karena saya lihat ini ada sosialisasi jam 10 hari ini melalui virtual juga. Waalaikumsalam. Oke, Pak. Ya, karena masalahnya hanya menggunakan satu komputer ini, jadi tidak bisa. Jadi saya mohon maaf ya. Jadi siap Pak, udah satu. Terima kasih banyak. Ya, saya juga Pak Rifdi, saya Ibu Nurlina, Ibu Pak Mulis. Oke, Bu, selalu. Saya bergabung dulu di sosialisasi ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih khusus juga untuk Bapak Ibu dosen PGSD yang sudah bergabung di pembukaan. Bu Lina, saya izin dulu Bu Lina. Bu Lina. Pak Alim.